Semangat pagi semuanya. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya, Salis Rohmah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran matematika wajib kelas 12 semester 1. Oke, kita mulai dengan pembahasan kedudukan titik, garis, dan bidang bagian 2. Kemarin kita telah membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang bagian 1 yang terdiri dari kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, dan kedudukan garis terhadap garis. Nah, bagian 2 ini kita akan membahas dua hal lagi, yaitu kedudukan garis terhadap bidang dan kedudukan bidang terhadap bidang. Kita mulai yang pertama, yaitu bagian 4, kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut terletak pada bidang. Kalau kita perhatikan garis P di sini, titik-titik yang ada di garis P ini terletak pada bidang alfa. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa garis P terletak pada bidang alfa, karena semua titik pada garis P terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis sejajar. Garis sejajar dengan bidang. Jika garis tersebut sejajar dengan salah satu garis yang terletak pada bidang. Kalau kita perhatikan, garis P ini sejajar dengan garis Q. Nah, garis Q ini terletak pada bidang alfa. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa garis P sejajar dengan bidang alfa. Nah, di sini garis P sejajar dengan bidang alfa karena garis P sejajar Q dengan Q-nya terletak pada bidang alfa. Kedudukan yang ketiga yaitu kedudukan garis memotong atau menembus bidang jika garis tersebut memiliki titik potong pada bidang. Di sini kalau kita perhatikan, garis H memotong bidang alfa di titik A. Ya, jadi garis ini memotong bidang alfa di titik A. Syarat memotong atau menembus jika garis tersebut memiliki titik potong pada bidang. Nah, di sini garis P dan Q kebetulan terletak pada bidang alfa dan garis H memotong atau menembus bidang alfa di titik A. Ada kejadian khusus untuk garis memotong atau menembus bidang, yaitu garis menembus secara tegak lurus pada bidang alfa. Di sini garis H menembus bidang alfa secara tegak lurus. Di sini ditunjukkan bahwa garis H ini tegak lurus dengan salah satu garis di alfa, yaitu ini kebetulan garis P. Nah, di sini berakibat ya, karena garis H tegak lurus dengan bidang alfa, maka akibatnya garis H juga tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang alfa. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ada 2 kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, 2 bidang saling sejajar. 2 bidang saling sejajar jika kedua bidang tidak memiliki garis persekutuan atau perpotongan. Di sini, bidang alfa dan bidang beta saling sejajar karena tidak memiliki garis persekutuan atau garis perpotongan. Yang kedua, 2 bidang saling berpotongan jika kedua bidang memiliki satu garis persekutuan atau perpotongan. Di sini bidang alfa dan beta, bidang alfa dan bidang beta
ini saling berpotongan karena dia memiliki garis persekutuan atau garis perpotongan, yaitu garis AB. Contoh soal, perhatikan kubus ABCDEFGH di samping, lalu lengkapilah dengan benar. Garis AH dengan ADHE. Di sini kita perhatikan garis dengan bidang. Ada 3 kedudukan garis terhadap bidang, yaitu terletak pada bidang, garis terletak pada bidang, atau garis sejajar bidang, atau garis menembus bidang. Jadi titik-titik ini mestinya diisi terletak pada atau sejajar bidang atau menembus bidang. Oke, kita perhatikan garis AH dengan ADHE. AH dengan ADHE. Nah, AH mestinya terletak pada bidang ADHE. Ya. Sekarang garis AC dengan EFGH. AC dengan EFGH. Nah, di sini mestinya sejajar. Karena garis AC ini sejajar dengan garis EG yang EG ini terletak pada EFGH. Selanjutnya BE dengan ADHE. BE dengan ADHE. BE dengan ADHE ini mestinya adalah menembus atau memotong. Memotongnya di titik apa? Di titik E. Ya. Selanjutnya bidang ABFE dengan DCGH. ABFE dengan DCGH. Ini mestinya sejajar karena kedua bidang tidak saling berpotongan atau tidak memiliki garis persekutuan. Bidang BEG. BEG. Nah, ini dengan EFGH. Yang atas EFGH. Nah, di sini mestinya dua garis itu saling berpotongan karena memiliki garis perpotongan atau garis persekutuan. Nah, garis perpotongannya yang mana? Perpotongannya adalah garis EG. Jadi BEG berpotongan dengan EFGH di EG. Yang keenam, ACGE dengan BFHD. BFHD. ACGE dengan BFHD. Nah, ini juga berpotongan karena memiliki garis perpotongan yaitu garis PO. Garis yang sejajar dengan bidang BEG. BEG. Nah, garis yang sejajar dengan bidang BEG adalah garis AC. Karena garis AC sejajar dengan EG, yang EG tersebut adalah terletak pada bidang BEG. Selanjutnya ada satu garis lagi yang sejajar dengan BEG, yaitu garis HO. Karena garis HO ini sejajar dengan PB, yang PB ini terletak pada bidang BEG. Jadi jawabannya ada dua, garis yang sejajar dengan bidang BEG
adalah garis AC dan garis HO. Bidang yang sejajar dengan bidang BCGF. BCGF. Bidang yang sejajar dengan BCGF mestinya adalah bidang ADHE. Oke. Selanjutnya, selidiki benar salahnya dan tunjukkan dengan gambar. Jika garis K sejajar garis M dan garis M sejajar dengan garis N, maka garis K sejajar dengan garis N. Agar mudah dipahami, kita gambarkan garis K sejajar dengan garis M dan garis M sejajar dengan garis N. Ini garis N-nya sejajar dengan garis M. Maka kesimpulannya garis K sejajar dengan garis N. Ya, karena garis K sejajar M, N sejajar M, maka garis K sejajar N. Ya, pernyataan ini adalah benar. Nomor 2. Jika garis G berpotongan dengan garis H dan garis L berpotongan dengan garis H, maka garis G pasti berpotongan dengan garis L. Kita gambarkan saja garis G berpotongan dengan garis H. Nih, garis L berpotongan dengan garis H. Saya gambarkan garis L berpotongan dengan garis H. Ya, ternyata garis G berpotongan dengan garis L. Ya, betul. Jadi garis G-nya berpotongan dengan garis L. Ternyata ada kejadian lain. Nah, kalau garis G berpotongan dengan garis H dan garis L berpotongan dengan garis H. Nah, ini L berpotongan dengan garis H. Ternyata G ini tidak berpotongan dengan garis L, tapi dia sejajar dengan garis L. Satu kejadian lagi, garis G dan H berpotongan, selanjutnya L-nya berpotongan dengan garis H. Ternyata di sini garis G-nya tidak berpotongan dengan garis L ataupun tidak sejajar dengan garis L, melainkan garis G-nya bersilangan dengan garis L. Jadi pernyataan bahwa garis G pasti berpotongan dengan garis L itu belum tentu, atau bisa dikatakan pernyataan ini adalah salah. Yang nomor 3, jika garis P sejajar dengan garis Q dan garis Q sejajar dengan garis K, maka garis P, Q, dan K pasti terletak pada bidang yang sama. Saya ilustrasikan, garis P dan Q di sini sejajar. Selanjutnya, Q sejajar dengan garis K. Q sejajar garis K. Nah, di sini ternyata seandainya kita bayangkan ini adalah kayu di atas dinding. Ini adalah kayu yang untuk di atas genteng yang tengah-tengah itu. Ini kayu di atas dinding lagi. Nah, di sini kayu yang ada di atas dinding dengan kayu yang di atas genteng itu, yang di tengah-tengah genteng, itu sejajar. Ya, garis ini sejajar. Garis ini juga sejajar dengan yang kayu yang ada di atas dinding. Tapi kenyataannya bahwa ketiga kayu ini atau ketiga garis ini tidak terletak pada bidang yang sama.
Jadi di sini ternyata kan terletak pada bidang bawah, atas, bawah lagi. Jadi pernyataan maka garis P, Q, dan K pasti terletak pada bidang yang sama adalah pernyataan yang salah. Oke, yang terakhir nomor 4. Jika garis G sejajar dengan garis H dan memotong garis K serta garis L sejajar dengan garis H dan memotong garis K, maka garis G, L, dan H terletak pada bidang yang sama. Saya gambarkan garis G. Nah, ini garis G sejajar dengan garis H dan memotong garis K. Selanjutnya, garis L sejajar dengan garis H dan memotong garis K. Garis L sejajar H dan memotong K. Maka garis G, L, dan H terletak pada bidang yang sama. Ya, di sini sudah sejajar, terus memotong pada satu garis yang sama. Maka di sini bisa dikatakan benar bahwa garis G, L, dan H terletak pada bidang yang sama. Jadi, pernyataan tersebut adalah benar. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.